Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteretetet. Oke, halo semua para penonton gaib dan para penonton beneran yang mungkin lagi kebun nonton video saya. Kembali lagi di channel saya Panca, ngomongin tentang pengolan, belajar ngomong lancar, proses ngomong lancarnya saya di part yang keberapa lupa. Udah lama banget nggak, yang harusnya konsisten dari awal ternyata malah yang aku takutkan benar-benar terjadi, nggak konsisten hingga berbulan-bulan akhirnya bisa membuat lagi. Itu bukan karena saya males, tapi emang males sih. Saya males gara-gara penyimpanannya yang tiba-tiba full lah. Intinya yang bikin males itu penyimpanannya kurang gitu loh. Dan sekarang saya sudah beli, bahkan sebelumnya saya sudah buat video, tetapi ada masalah dengan memorinya dan videonya banyak yang rusak, klip-klipnya banyak rusak, diedit juga sulit banget. Di laptopnya ngelag-ngelag terus, mungkin karena emang laptopnya bukan khusus buat edit video. Terus saya mau ke Warnet, tetap aja nggak bisa, nggak tahu kenapa, bingung. Saya masih gagap banget sama komputer dan laptop, jadi ya akhirnya saya nyerah. Dan untuk sekarang mungkin insya Allah bakal lancar lah bikin videonya. Semoga nggak ada permasalahan lagi dengan kartu memorinya, ada penyimpanan full dan lain-lain. Semoga juga ngeditnya lebih bisa mudah lagi. btw ini saya pakai resolusi yang paling rendah biar MB-nya kecil dan masih enggak, masih bisa lah diedit di HP, terus pakai aplikasi CapCut yang lebih dikuasai daripada di laptop. Dan semoga aja nggak ngelag. Biasanya kalau di HP sih nggak ngelag kalau emang videonya itu nggak terlalu gede resolusinya gitu. Oke, jadi nggak mau lama-lama lagi biar nggak ada masalah lagi dalam penyimpanan, biar nggak lama-lamain durasi, biar lebih mudah ngeditnya. Langsung saja ke ceritanya. Jadi ceritanya gini, saya sudah lulus. Ya, saya sudah lulus dari dunia persekolahan lah, sekolah MIMTS dan SMK yang terakhir. Jadi saya pertama itu udah madrasah ya, swasta lah, MI Darwata Nusa Jati, itu yang deket banget sama rumah saya, jalan aja nyebrang sampai. Terus MTS Ma'arif Sikampu Kroya, itu rumah saya di Sampang tapi sekolahnya di Kroya, bukan berarti jauh. Emang rumah saya yang Sampangnya itu deket Kroya gitu, tapi tetap aja sih capek kalau sepedaan gitu. Tapi ya nggak terlalu jauh-jauh amat lah. Nah, yang SMK saya nekat buat sekolah yang jauh banget dari rumah, sampai harus ngekos. Sebenarnya di Laju sebenarnya bisa sih, cuma kayaknya badan saya nggak kuat dan mungkin lebih boros ngekos sih, biar ya bisa lebih santai-santai lah, biar bisa senang-senang juga di sana. Dan saya juga orang yang termasuk suka aktif di organisasi gitu loh, jadi nggak mungkin saya terlalu bolak-balik terus dari rumah ke sana cuma gara-gara organisasi gitu. Bahkan saya biasanya lebih dominan ke organisasi daripada sekolah. Mungkin karena emang saya lebih nyaman di situ. Itu sebenarnya nggak terlalu baik, karena sekolah itu harus mementingkan nilai gitu ya, nilai. Oh ya, jadi saya mau cerita tentang sejarah, singkat aja tentang saya di SMK ya. Kalau diceritain banyak ya nggak bakal cukup, bakal cukup, cuma panjang banget durasinya nanti malah. Jadi jadi saya masuk di usaha perjalanan wisata, atau kalau disingkat itu UPW ya. Di sekolah gua kan jurusannya kalau setiap hari Rabu Kamis itu ada baju identiknya, baju identitas. Kalau aku itu warnanya ungu. Itu masih mending sih daripada di BTP.
BDP itu bisnis daring pemasaran, itu bajunya pink, dan biasanya emang kebanyakan cewek-cewek. Tapi di angkatanku tuh ada yang laki satu orang masuk dan dia malah jadi ketua MPK dan dia pakai baju pink. Awalnya sih kayak jadi bahan canda gitu, pink boy gitu. Lama-lama ya udah biasa lah. Emang kenapa sih kalau cowok pakai baju pink gitu, ya jadi terbiasa gitulah. Terus tentang PKL ya, SMK kan biasanya identik banget sama PKL. Cuma karena saya tahun-tahun COVID ya, jadi bahkan saya sekolah cuma beberapa tahun doang, nggak nyampe 2 tahun. Nah ini 1,5 tahun. Jadi yang pertama belum ada setahun, belum ada tes kenaikan kelas, udah ada COVID menyerang gitulah. Yang libur 2 minggu itu akhirnya sampai sekarang gitulah. Jadi ujian tes kenaikan kelas saya udah online, terus di kelas 2 nya jelas banget PKL-nya harus online, nggak boleh offline. Tapi itu di PKL-nya itu di masa-masa yang lagi yang lagi mereda lah COVID-nya. Jadi pertamanya sih semuanya online, tapi akhirnya lama-kelamaan beberapa jurusan itu akhirnya mengadakan PKL offline. Cuma kalau jurusan saya UPW itu online terus. Sebenarnya ada yang seneng banget sih, gara-gara seneng nggak perlu ke tempat kerja langsung, tinggal di rumah aja udah bisa PKL gitu. Saya nggak suka begitu pusing banget mikirin tugas-tugas yang berkaitan dengan online gitu, yang dikerjakan di rumah gitu. Entah kenapa kalau sesuatu yang dikerjakan di rumah itu terlihat sangat males banget, sangat berat dibandingkan harus di tempatnya, langsung di tempat kerja, di tempat sekolah itu kayak lebih semangat gitu. Entah kenapa, itu mungkin karena emang pribadi diri saya sendiri ya, beda dengan orang lain yang mungkin yang wibu dan introvert lebih menguasai pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Mungkin nanti bakal ada video lagi cerita tentang PKL inilah, Kak. Nggak bisa diceritain semua. Sudahin tentang PKL, terus lanjut ke kelas 3 ya. Awal-awal kelas 3 ya masih online, tapi udah ada spoiler nih ya, udah dapat bocoran kalau kelas 10 dan kelas 11 di kelas saya gitu udah masuk udah masuk secara langsung gitu lah, sesi-sesian gitu. Jadi jadi sempat seneng lah, kayaknya gak lama lagi kita kelas 12 bakal masuk lagi nih. Akhirnya waktu PK-nya udah selesai, udah ada pemberitahuan buat kelas 12 masuk sesi, langsung deh dan yang tadinya aku berhenti kos terus ngekos lagi biar bisa udah ngekos lagi biar bisa lebih mudah lagi lah buat sekolah gitu loh, biar nggak bolak-balik jauh dari Sabang ke Cilacap. Dan waktu pertama masuk itu agak kaget ya, ternyata kok durasinya cepet banget. Harusnya seneng sih, tapi kayak kecepetan. Waktu awal masuk pelajaran ya seperti biasanya kan kalau sudah lama nggak ketemu tiba-tiba masuk, pasti gurunya cerita banyak hal, cerita ini, wah kamu beda ya, wah kamu tambah tinggi ya, wah kamu tambah ganteng ya, wah kamu kok jadi pendek, gitulah. Dan ternyata di 1 jamnya itu, di satu pelajarannya itu nggak nyampe 1 jam udah selesai, setengah jam lah kira-kira, tergantung sih. Ada juga yang sejam, ada juga yang setengah jam, kan emang pembelajarannya itu cuma 2 jam ya, jadi emang harus saya cepet gitu. Cuma yang kaget, yang biasanya belajar berjam-jam sampai 3 jam tiba-tiba jadi cuma setengah jam doang. Agak bingung tapi senang juga. Terus ganti lagi ke pelajaran lain, guru pelajaran itu masuk dan cerita lagi, nggak pelajaran lagi seperti biasa. Dan gitu bla 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 di hari-hari pertama masuk sekolah gitulah, kebanyakan cerita daripada
materi gara-gara ya kangen lah, pasti mikir-mikir nih anak-anaknya berubah jadi apa gitu. Terus cerita lagi tentang ujian. Jadi saya itu termasuk orang yang orang yang fokus banget sama ujian, nggak ada yang bohong. Saya itu orang yang ya nggak terlalu nggak terlalu fokus, tapi nggak nyepelin juga gitu. Jadi intinya saya itu nggak pernah belajar di malamnya atau di sebelum hari ujian sekolahnya. Jadi benar-benar saya berkeliaran ke luar, masih main, masih HP-an gitu, nggak belajar sama sekali di malamnya dan sebelum harinya atau hari-hari siang gitulah. Jadi benar-benar kayak nggak menganggap itu hari-hari ujian itu loh, yang menentukan kehidupan kita. Waduh, bukan berarti saya nggak belajar nggak sepenuhnya belajar, nggak belajar. Jadi saya belajarnya itu detik-detik jam beberapa jam sebelum masuk ujian gitu. Jadi intinya kalau misal saya masuk pagi ya, jadi saya berangkat lebih awal lagi, sekitar jam 6-an awal ke sekolah buat belajar. Ya saya gasik-gasik ya buat belajar gitu, buat buat nyari jawaban kisi-kisi. Kan ujian kan pasti ada kisi-kisinya ya, tergantung sekolahnya. Aku dapat kisi-kisinya ya tinggal oke, Google apa pertanyaan bla 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 bla. Biasanya kisi-kisi itu kayak pertanyaan gitu. Jadi anggap aja kisi itu adalah sebuah pertanyaan waktu ujian gitu loh. Jadi tinggal ngapalin aja. Ya alhamdulillah nilainya 8. Tapi kayaknya nggak murni sih. Karena kebanyakan sama gitu. Kok sama semua ya? Dan paling kaget ternyata di jurusanku emang termasuk nilai yang rendah-rendah gitu daripada yang lain yang lebih rendah. Bahkan di antara teman-teman saya yang di seorganisasi tapi beda kelas jauh lebih tinggi dari saya. Waduh. Mungkin karena udahlah nggak perlu diomongin. Jadi saya juga kaget ternyata kelas saya nemnya rata-ratanya 90. Waduh, tinggi banget. Insecure saya, tapi gimana lagi, tiba-tiba jadi kaku ya. Bingung. Ya ginilah kalau udah salah ngomong, bingung banget. Tuh kan sampai sekarang masih bingung. Oke, ini otakku udah gak berjalan lagi sih. Udah sulit banget sih mau bikin kata-katanya. Jadi sampai gini aja lah. Jadi intinya ini cerita tentang singkat saya selama sekolah sampai lulus gitulah. Nanti mungkin di video yang terpisah-pisah saya bakal cerita juga yang tentang PKL, organisasi, PMPR, bla 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 tentang sekolah gitulah. Intinya pengen banget saya ceritain buat bisa ngembangin skill ngomong saya juga. Jadi oke, ini udah lama banget, jadi langsung saya akhiri saja. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kayaknya sih nggak ada, cuma penonton goib atau mungkin penonton teman-teman dekat saya yang lagi gabut nonton video saya yang saya bagikan, yang promosiin di WhatsApp. Walaupun saya berharap kalian nggak nonton, tapi tetap aja pengen saya promosiin gitu, bla 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 bla. Intinya terima kasih dan semoga kedepannya saya bisa berkembang lagi, bisa lebih mudah menguraikan kata-kata yang keluar dari mulut saya dengan tenang, halus, tegas, dapat dimengerti dan jelas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.